Halo guys, masih bersama Mimin lagi di sini. Oke, kita akan lanjut ke cerita. Sebelum itu, Mimin mau menginformasikan, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen ya guys ya, biar Mimin bisa memperbaiki kualitas channel ini dengan sempurna. Sebelum itu juga mohon maaf bahwa sekarang lagi hujan, jadi pastilah suara hujan juga kedengaran. Oke, lanjut ke cerita. Setelah keluar dari kamar Gia, Zidane menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Zidane terbiasa hidup pahit sedari kecil. Ia terbiasa mengendalikan diri dan emosinya. Walau emosinya masih di ubun-ubun, Zidane berusaha berjalan dengan tenang. Ia keluar dari hotel untuk mencari hotel lain. Setelah menemukan hotel yang tak jauh dari hotel yang ditempati Zain dan dia tadi, Zidane pun berjalan dengan gontai ke kamarnya. Saat sampai di kamar, Zidane langsung berjalan ke arah ranjang. Ia bukan duduk atau berbaring di ranjang. Ia malah terduduk di lantai. Zidane menyenderkan punggungnya di pinggir ranjang. Ia menekuk lututnya dan menyembunyikan wajahnya di antara kedua kakinya. Tangis yang sedari ia tahan akhirnya pecah. Zidane menangis bukan karena lemah. Ia adalah pria yang kuat. Sedari kecil ia sudah terbiasa menerima semua kesakitan, menerima kebencian dari kakak dan ayahnya, diasingkan ketika dia dewasa. Tak ada yang menyambut kedatangannya selain Sonya. Tak ada yang merindukannya ketika dia pergi. Bahkan dia tak yakin Sonya merindukannya. Tak ada yang mengharapkan kehadirannya. Ia melalui semuanya dengan tersenyum. Ia memendam semuanya sendiri. Ia hanya ingin dianggap. Ia hanya ingin kakak dan ayahnya tersenyum padanya. Semua terasa pahit bagi Zidane. Hidupnya kembali berwarna saat dia datang ke dalam kehidupannya, mengisi hatinya, dan bahkan ia berani melawan Zain saat dia hadir ke dalam hidupnya. Tapi kini semua warna dalam hidupnya hilang kembali. Warna gelap itu kembali menyapa hidupnya. Kakak tirinya yang selama ini ia sayangi sukses membuatnya hancur berkeping-keping. Semua tak lagi sama. Bisakah dia tetap bertahan melewati hari suram? Setelah puas menangis, Zidane mengangkat kepalanya. Ia melihat telapak tangan yang baru saja ia pakai untuk menampar Gia. Apa kau masuk ke dalam hidupku untuk membantu Zain menyakitiku, Gia? Lirih Zidane
Kemudian ia tersenyum getir saat mengingat pertama kali dia menjadi sekretaris Zidan, dan itu adalah perintah Zen. Zidan merasa bahwa Zen dan dia sengaja menghancurkan dirinya. Ingin ia tak percaya dengan apa yang dikatakan Zen, tapi melihat dia yang tertidur nyaman di dekat Zen, sampai pakaian tipis yang dia pakai saat kehadirannya sudah menjelaskan apa yang terjadi antara Zen dan dia. Zidan hanya mempercayai apa yang dia lihat. Tanpa sadar, dia telah melukai dia yang tak tahu apa-apa, tapi harus terseret di antara dirinya dan Zen. Kita berganti ke tempat yang berbeda. Mendengar dia yang hampir meregang nyawa karena dirinya, Zen terdiam. Ia diam terpaku. Rasa iba menelusup ruang hatinya. Namun tak lama dia menggeleng. Memang apa urusannya denganku? Jiwa iblis Zen kembali muncul. Ia menyingkirkan rasa ibanya. Tujuannya sudah tercapai. Jadi dia tak mau memikirkan hal lain. Zen! Teriak Mark saat Zen malah mengucapkan hal yang tak sepantasnya. Mark, kau ditugaskan untuk membersihkan kekacauan yang aku lakukan, bukan? Maka lakukan seperti biasa. Semoga kau tak lupa bagaimana dulu keluargaku menolong keluargamu. Jawab Zen saat mendengar Mark berteriak. Mark terdiam. Dia menghela napas sedalam-dalamnya, menetralkan amarah yang bergemuruh dalam dada. Ia sadar takkan ada gunanya berdebat dengan Zen. Ia pun lebih memilih keluar dari kamar dengan membanting pintu. Mark memutuskan untuk menyusul Gia yang sudah pergi ke rumah sakit. Melihat Gia mengingatkannya pada adiknya yang juga mengalami hal yang dia alami. Oke, cukup sekian dulu guys dari Mimin. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys ya. Mohon maaf di sini lagi hujan guys. Saya Mimin. Bye bye.